Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua selalu dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Ini adalah ibadah kita yang diadakan di rumah masing-masing yang kedua. Dan kita percaya bahwa meskipun saat ini kita beribadah dari rumah, Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku memuji kebesaran-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membuka ibadah ini dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, hati kami limpah dengan syukur. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kalau hari ini, saat ini, kami ada sebagaimana Tuhan membuat kami ada saat ini. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala permasalahan dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk nafas hidup yang baru yang Tuhan karuniakan buat masing-masing kami. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh dirasakan oleh semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah mendekati masa Raya Paskah. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, ketika iman kita mungkin goyah, ada krisis mengucap syukur,
wabah penyakit di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sulit ketika kita diajak kembali memaknai apa arti kematian Tuhan Yesus buat kita. Pikiran kita terfokus untuk hal-hal yang lain. Tapi saat ini, mari kita kembali ingat tentang arti kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Janjinya iya dan amin. Kematiannya jelas untuk Anda dan saya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi melalui doa syafaat kita. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, khususnya saat ini berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk banyak sekali korban corona di Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semua ini, dan badai pasti berlalu. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Dan saya akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita yang saat ini masih bisa makan, minum, berjalan, lakukan segala aktivitas, sementara mungkin di luar sana banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus kita lakukan selain kita harus selalu mengucap syukur, mensyukuri setiap hal yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur tidak pernah mudah, saudara, apalagi di saat situasi dan kondisi seperti ini. Namun itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk membalas setiap apa yang sudah Tuhan beri. Senantiasalah mengucap syukur. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Pak Arson, sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Bapa yang mulia, kasih-Mu
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sudah boleh memuji Tuhan, kita sudah boleh menyembah Tuhan. Tiba waktunya kita akan kembali mendengar sabda Tuhan pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, mengucap syukur karena perlindungan Tuhan buat kami. Minggu kedua kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan terus memberikan perlindungan yang sempurna buat kami, sehingga kami boleh sehat. Dan pagi ini di rumah kami masing-masing kami boleh beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami mengucap syukur oleh karena itu Tuhan. Maka kami akan kembali mendengar sabda-Mu. Bicaralah buat kami lewat hamba-Mu. Dalam keterbatasan sebagai manusia, hamba berharap akan kasih karunia lewat karya Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk membahasakan firman-Mu bagi kami semua. Supaya baik hamba yang menyampaikan dan kami yang mendengar, kami beroleh pertumbuhan iman oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan berbicara kepada kita semua tentang bagaimana mempercayai bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak pernah terlepas dari rencana dan kendali Allah. Maka pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sabda Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita juga akan melihat bagaimana Allah dan rencananya tetap terlaksana, tetap terjadi di dalam kondisi apapun. Dan di dalam masa raya Paskah ini pun kita akan melihat bahwa sesungguhnya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kegenapan akan semua rencana Allah. Sekalipun di dalam kondisi ini pernah terjadi, rencana manusia pun ikut berkontribusi di dalamnya. Saya ingin Bapak Ibu membaca bersama dengan saya. Buka Alkitab dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada hari itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan,
supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang Paskah, Yesus sesudah masuk di kota Yerusalem, dielu-elukan orang banyak. Dia mengajar beberapa hal sehubungan dengan kedatangan kedua kalinya dan penderitaan-penderitaan yang harus dialami oleh orang percaya ketika mendekati masa Paskah yang harus dilaksanakan oleh orang Ibrani pada masa itu. Yesus sungguh sadar betul apa yang harus dijalaninya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi menarik ketika di ayat yang ketiga ada satu kompromi besar. Ada satu rencana manusia yang sementara disusun di rumah imam besar yang bernama Kayafas. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan dengan jelas, pada waktu itulah berkumpullah imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di rumah imam besar Kayafas, manusia ini sementara merencanakan satu rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mereka berkumpul bersama-sama, membahas, duduk bersama-sama untuk menata satu rencana apik, satu rencana yang baik menurut mereka, satu rencana untuk kemudian mengakhiri petualangan Yesus, mengakhiri semua yang Yesus kerjakan di dunia ini. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka menata semua dengan begitu luar biasa, dengan cara tipu muslihat yang luar biasa. Bahkan Alkitab berkata mereka merancang dengan begitu rupa baiknya, sehingga mereka berpikir jangan melaksanakan rencana mereka itu ketika hari raya Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatan betul ada satu rencana manusia yang dibuat, yang dikerjakan, yang dirancangkan. Tetapi di sisi lain Allah juga punya rencana yang luar biasa. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika berkumpul, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu, Yesus sungguh paham betul. Yesus tahu betul apa yang harus dilaluinya dalam rencana Allah yang besar. 3 kali dia berturut-turut berbicara tentang sebuah penderitaan yang akan datang padanya. Dalam Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, Yesus berbicara tentang bagaimana harus mengikuti dia. Dan ayat pasal yang ke-17 ayat 22 dan ayat 23 bagaimana dia bicara tentang akan datang waktunya dia harus berhadapan dengan kondisi yang begitu menakutkan, bahwa dia akan ditangkap, dianiaya, disalibkan. Dan puncaknya pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 19 dia kembali mengulangi hal yang sama, bahwa waktunya sudah dekat untuk berhadapan dengan semua rencana Allah yang sudah diatur sedemikian rupa. Maka menjadi pertanyaan serius buat kita semua Bapak Ibu sidang jemaat. Di satu sisi ada rencana Allah bahwa Yesus harus mati disalib, sebab itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan segala dosa manusia. Sebab firman Allah sudah berkata di perjanjian lama adalah sebuah gambaran bagaimana Kristus harus mati di atas kayu salib. Darah anak domba itu harus dicurahkan untuk menyelesaikan dosa manusia. Yang dilakukan dilambangkan dengan pencurahan darah untuk domba-domba di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru Yesus Kristus sendiri adalah anak domba Allah yang darahnya sempurna untuk menyucikan, menyelesaikan setiap dosa manusia. Maka satu-satunya cara adalah kematian di salib adalah puncak rencana karya Allah. Maka di ayat ini kita melihat ada rencana Allah, dan di sisi lain ada rencana manusia
yang ketika berjalan bersama-sama, maka ketika berjalan bersama-sama itu, maka yang tergenapi pasti rencana Allah. Rencana manusia berusaha untuk membunuh Yesus, tetapi rencana Allah, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dua-dua ketemu di dalam jalan hidup yang namanya perjalanan hidup manusia. Maka Yesus memilih mentaati semuanya. Ke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan, saya mau Bapak Ibu tahu persis ini. Bapak Ibu boleh punya rencana masing-masing, tetapi apapun yang Bapak Ibu rencanakan harus berakhir dengan penundukan diri bahwa rencana Allah lah yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita semua, bukan rencana manusia. Termasuk apa yang hari ini terjadi di atas bangsa kita. Saya percaya sungguh bahwa semuanya Tuhan rencanakan dengan luar biasa. Seringkali kita sudah mengatur rencana kita. Kita sudah atur sedemikian rupa, tetapi kandas di tengah jalan, lalu kita menyesali semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada rencana Allah yang gagal. Rencana Allah iya dan amin. Maka penting untuk menyerahkan hidup dan rencana kita. Saya menyampaikan ini kepada kita semua bahwa biarlah kita mengambil pensil. Kita menuliskan semua rencana kita di atas kertas putih dengan pensil di tangan kita. Dan berikanlah penghapus itu kepada Kristus. Berikan penghapus itu kepada Allah. Supaya ketika kita membuat semua planning kita membuat semua rencana kita yang kita tulis di atas kertas putih dengan pensil. Supaya ketika Allah menemukan ada rencana kita yang tidak sesuai dengan rencananya, kita izinkan Dia menghapus itu dari atas semua catatan, semua rencana yang telah kita buat. Dan biarlah Allah sendiri yang mengganti yang sesuai dengan kehendak-Nya. Maka ketika Yesus memilih menuruti rencana Allah, Dia menolak untuk turun dari salib. Sekalipun ada orang yang menghinanya, kalau kau Allah turunlah dari salib itu. Dia menolak karena dia sadar betul rencana Allah harus tergenapi. Maka Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di dunia ini di atas kayu salib. Sekalipun Dia punya beribu kesempatan, Dia punya kekuatan untuk mengakhirinya dengan begitu hebat. Dia bisa saja turun dari salib dan bisa membuat semua orang terperangah kaget. Tetapi Dia memilih untuk mentaati seluruh rencana Allah yang sudah Allah tetapkan untuk dijalaninya. Maka pagi ini saya ingin bilang kepada semua sidang jemaat GKMI Kerasa, ada rencana Allah dan ada rencana kita. Ketika bertemu di dalam perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, maka pastikanlah ketika rencanamu itu tidak sesuai dengan realitas yang kamu harapkan, maka percayalah bahwa apa yang Allah buat itu baik buat kita semua. Maka pagi ini teruslah yakin, teruslah percaya. Apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, dalam usaha kita yang mungkin lagi sepi karena kondisi virus COVID-19 yang berimbas, yang menimbulkan dampak di semua aspek kehidupan. Pesan saya, jangan khawatir, jangan takut. Tetaplah percaya bahwa semua yang Tuhan buat ada di dalam rencana Allah. Jangan khawatir, jangan putus asa. Tetaplah berpengharapan bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam masa depan kita itu pasti yang terbaik. Tapi saya ingin bilang buat kita semua, ketika kita disuruh memilih menjalani jalan hidup kita, maka saya ingin bilang tidak selalu jalan yang Tuhan buat bagi kita itu menyenangkan.
Bahkan dia menawarkan 2 jalan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar akhirnya kebinasaan, banyak orang pilih melalui jalan itu. Tetapi jalan yang satu, jalan yang sempit, mungkin ada kerikil, mungkin ada duri. Begitu sempitnya jalan sehingga sedikit orang melaluinya. Maka kalau engkau memilih rencana Allah tergenapi dalam hidupmu, maka pilihlah jalan sempit itu. Sekalipun di dalam menjalaninya, kakimu mungkin luka akibat terantuk batu, betismu mungkin sobek kena duri dan seterusnya. Tapi di dalam perjalanan itu, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan engkau. Tuhan terus akan berjalan bersama engkau di semua jalan yang sulit yang Tuhan izinkan engkau lalui. Sebab percayalah, tangan Tuhan akan menggandeng kita setiap saat, setiap waktu. Akhir khotbah saya pagi ini, hari ini Tuhan punya rencana besar untuk bangsa kita. Tuhan punya rencana besar untuk semua keluarga yang sementara beribadah di rumah-rumah. Sebab akan tiba waktunya gereja akan kembali beribadah seperti itu di rumah masing-masing. Saya yakin sungguh gereja rumah, ketika Bapak Ibu sudah terbiasa seperti ini, maka sekali waktu ketika kita harus beribadah di rumah, maka kita sudah sangat siap. Dan saya yakin sungguh ini rencana Allah. Maka jangan bersedih hati kalau kita tidak bisa ketemu dan memberi salam satu dengan yang lain selama beberapa waktu ke depan. Tapi percayalah, akan tiba waktunya sorak-sorai kemenangan, sukacita, pemulihan akan terjadi buat bangsa kita. Sebab ada rencana Allah yang besar. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa ini. Kalau hari ini engkau mendapatkan apa yang engkau tulis, yang engkau sodorkan kepada Allah, yang engkau pandang baik dan ternyata Tuhan menghapusnya, percayalah, ketika Allah menggantikan dengan rencana yang lebih baik, ikutlah dan berkata, jadilah kehendakmu atas hidupku, dan bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Amin. Tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, mengucap syukur. Rencanamu selalu ya dan amin, tidak pernah gagal. Sekalipun ada rencana manusia yang ikut berkontribusi di dalamnya, tetapi kami yakini sungguh bahwa selalu rencanamu yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua rencanamu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami, ajar kami supaya kami mengerti rencanamu di dalam hidup kami. Dan biarlah kami memberi diri, percaya sungguh bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Jika Engkau menemukan rencana yang kami tulis tidak sesuai dengan rencanamu, dan Engkau ingin menggantinya dengan rencanamu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, ajar kami tunduk dan berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan biarlah rencanamu Tuhan yang akan selalu kami ikuti dari waktu ke waktu. Berkati setiap sidang jemaat GKMI Kerasak yang sudah beribadah pagi ini, dan semua orang yang menyaksikan ibadah ini di berbagai tempat. Kami juga doakan biar mereka semua tetap hidup di dalam rencana Allah. Mulai hari ini sampai Kristus datang jemput kami semua pulang. Dan rencana Allah tergenapi dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya firman Tuhan dan percaya rencana Allah tergenapi dalam hidupmu, mari bersama-sama katakan dengan saya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa ibadah kita yang kita laksanakan di rumah masing-masing, biarlah boleh menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan.
Dan biarlah menjelang masa raya Paskah ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan iman, percaya bahwa badai pasti berlalu, percaya bahwa masa depan itu ada, dan jangan biarkan kematiannya di kayu salib sia-sia. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, karya terbesar. Karena kematian Tuhan adalah karya terbesar dalam kehidupan kita sepanjang sejarah kehidupan kita. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Sidang jemaat GKMI Krasa yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita sudah boleh memuji, memuliakan Tuhan, mendengar sabda Tuhan, dan tiba waktunya kita akan kembali ke realitas hidup kita masing-masing. Tapi sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari bersama-sama dengan seluruh orang yang beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat, mari kita bersama-sama mengakui iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpahnya apa yang engkau mau makan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua terangkat pulang ke rumah kekal kita di kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Untuk menyampaikan kritik, saran dan masukan, silakan memasukkannya melalui nomor yang akan tertera di bawah ini. Dan selamat hari Minggu, selamat menghabiskan sisa hari Minggu ini bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.